warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaika Widiadari dengan NIM 2305112673 dengan mata kuliah Kajian Kebahasaan dengan dosen pengampu Bapak Dede Permana, MPD. Di sini saya akan membacakan resensi novel dengan judul Unfamiliar Twins, yaitu karya Kadek Pingetania. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membacakan hasil resensi novel dengan judul Unfamiliar Twins. Yang pertama, identitas buku dengan judul Unfamiliar Twins, jenis buku fiksi, penulis Kadek Pingetania, penerbit Coconut Book, pendistribusi PT Bumi Semesta Media, tahun terbit 2021, halaman 400 halaman, cetakan pertama November 2021, ISBN 9786236465640. Harga buku 99.000, ukuran buku 14 x 20,5 cm, berat 0,315 kg. Bahasa Indonesia. Yang kedua ada sinopsis buku. Novel Unfamiliar Twins menceritakan tentang seorang anak beasiswa yang bernama Hanina Kafa yang bersekolah di Diratama International School yang merupakan sekolah impian banyak orang. Menjadi seorang murid di DIS dan mendapatkan sebuah beasiswa hampir 1 tahun, Hanina mendapatkan perundungan yang ada di sekolahnya dikarenakan beasiswa yang ia dapatkan. Di tengah keputusasaan, datanglah seorang laki-laki yang mengaku sebagai orang tua Hanina, dan ia dibawa ke rumah laki-laki tersebut untuk bertemu kembarannya, yang dimana laki-laki tersebut adalah ayahnya dan merupakan seorang pembisnis kaya dengan nama keluarganya Lalubis. Lalubis salah satu keluarga kaya yang berada di Jakarta, memiliki seorang anak laki-laki bernama Galileo Hansa Lalubis yang merupakan kembaran dari Hanina Kafa. Kehadiran kembarannya membuat kehidupan Hanina berubah 180 derajat, dan kembaran dari Hanina dipindahkan pada sekolah Hanina. Namun pertemuan Hanina dengan Galileo menimbulkan berbagai kejadian aneh, dan dengan berjalannya waktu setelah kedatangan Galileo, ada banyak kejadian aneh muncul satu persatu dari Hanina. Galileo dan ketujuh teman kelasnya yang sudah membuli Hanina mendapatkan sebuah pesan teror dari akun anonim yang bernama Rustus. Akun anonim itu mengetahui semua rahasia yang disimpan mereka selama ini dengan pesan I know your biggest secret. Yang ketiga ada kepengarangan. Kadek Pingetania biasanya dipanggil dengan Pink, merupakan seorang penulis yang berasal dari Denpasar, Bali. Awal mula ia membukukan novel ini yaitu sebuah aplikasi novel online yang biasanya disebut dengan Wattpad. Pink memiliki hobi menulis ini sejak SMP dan mulai mempublikasikan di aplikasi Wattpad. Karya-karya yang ia tulis banyak diminati oleh banyak orang yang suka membaca, dan dari situlah ia terkenal. Sekarang ia memiliki 142.000 pengikut dan 22 karya yang ia tulis dengan nama akunnya yaitu Kadek @Pingetania. Salah satu novelnya yaitu Unfamiliar Twins yang sekarang sudah 9,68 juta kali dibaca dan 1,5 juta vote dengan 70 bab. Bukan hanya novel Unfamiliar Twins saja yang sudah ia bukukan, namun masih ada karya lain yang sudah dibukukan, di antaranya yaitu novel Kakak Kelas yang terbit pada tahun 2017, Different yang terbit pada tahun 2017, dan sudah diangkat menjadi sebuah serial TV nasional pada 28 Februari 2022 dengan judul Dunia Kiara. Juli pada tahun 2018, Scardo pada tahun 2019, Bad Boy Behind the Glasses pada tahun 2019, Unfamiliar Twins pada tahun 2021, dan yang terakhir Gravitasi Matahari pada tahun 2022. 4. Analisis novel. Yang pertama, unsur intrinsikik, yaitu ada tema. Tema yang diambil dari novel ini adalah tema misteri, yang dimana adanya sebuah pesan dari akun anonim yang meneror mereka dengan dalih bahwa
Nim ini mengetahui rahasia mereka. Selanjutnya ada tokoh. Yang pertama, Hanina Kafa, merupakan siswa beasiswa, anak yang teladan, memiliki rambut lurus dan berwarna hitam, memiliki kulit yang putih seperti susu, raut wajah yang polos dan lugu. Kedua, ada Galileo Kansalalubis, memiliki wajah yang tampan, memiliki sifat yang angkuh dan kasar, memiliki kuasa yang sangat tinggi. Ketiga, ada Lizzie Na Alexandra, memiliki wajah yang cantik seperti ratu, namun memiliki sifat yang kasar dan berperilaku kasar. Yang keempat ada Junata Baladitya Arnawama, memiliki wajah yang tampan, memiliki perilaku yang susah diatur, dan dia pandai main musik. Yang kelima ada Priyatna Syafa Diatmika, memiliki wajah yang cantik, anaknya jika berucap memiliki kata-kata yang manis, namun pandai dalam bidang seni. Anaknya tidak terlalu pintar di bidang akademik, anak keturunan bangsawan. Keenam ada Nayaka Bagaspati Diratama, merupakan anak yang tidak terlalu pintar di bidang akademik, namun pandai di bidang non-akademik, yaitu di bidang olahraga. Memiliki wajah yang tampan, anaknya tipikal yang mematuhi aturan, memiliki sifat yang cuek. Yang ketujuh ada Zadendrik Gotthard, anaknya itu mudah bergaul, boros, dan genit. Yang ke-8 ada Nota Radhika Manggala, mendapatkan predikat siswa teladan berturut-turut, anak yang pintar dan kesayangan guru. Yang ke-9 ada Harsita Tamara Adiwijaya. Anak ini merupakan anak dengan IQ tertinggi, mendapatkan peringkat pertama di kelas, pandai juga dalam bidang non-akademik. Selanjutnya ada plot atau alur. Alur dari novel Unfamiliar Twins adalah maju mundur, karena pada saat awal cerita ini menceritakan awal kehidupan sang tokoh utama dan ada beberapa bagian mengilas balik para tokoh utama dan tokoh-tokoh lain dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada pengenalan awal cerita. Awal cerita ini yaitu sang tokoh utama Hanina Kafa, seorang murid beasiswa yang bersekolah di sekolah internasional yaitu Diratama International School. Selanjutnya ada pengenalan atau awal cerita. Awal cerita ini yaitu sang tokoh utama Hanina Kafa, seorang murid beasiswa yang bersekolah di sekolah internasional yaitu Diratama International School, menjadi sekolah favorit di ibu kota. Di sana, Hanina menjadi sasaran bully dari kawan kelasnya yaitu sang ratu DIS yang bernama Lizzie. Selanjutnya timbulnya konflik atau titik awal pertikaian. Sebenarnya di awal cerita sudah menjadi konflik dalam novel ini, tapi menurut saya konflik di novel ini adalah ketika Hanina ingin mengganti pakaian olahraga di kelasnya. Pada saat Hanina di dalam situlah Lizzie dan teman-temannya mengunci pintu kelas tersebut dan mulai membuli Hanina. Pasal Lizzie membulinya dikarenakan hari kemarin pada saat di kantin Hanina kesandung kaki Syafa dan mengakibatkan makanan yang dipegangnya tumpah dan mengenai Lizzie. Dan karena ada kesempatan itulah Lizzie membuli Hanina dengan menggunting rambut Hanina menjadi pendek. Puncak konflik atau titik puncak cerita. Menurut saya, titik puncaknya konflik dimulai pada saat munculnya sebuah notifikasi masuk ke dalam ponsel Lizzie, yaitu sebuah nomor yang tidak dikenal dengan user Rustus, mengirimkan dua pesan, yaitu I know you biggest secret dan have with you that what kind of are you. Di saat mendapatkan notifikasi itulah Lizzie panik dan marah karena rahasianya diketahui oleh orang yang tidak dikenalnya. Bukan hanya pada Lizzie saja yang mendapatkan sebuah notifikasi tersebut, tetapi semua teman Lizzie mendapatkan teror tersebut. Namun ada beberapa orang yang tidak mendapatkan sebuah pesan teror tersebut. Karena adanya sebuah pesan teror ini menjadikan para tokoh yang mendapatkan pesan tersebut menjadi panik dan merasa diawasi oleh sang peneror. Karena adanya teror ini mereka sampai tuduh-menuduh. Selanjutnya ada anti klimaks.
Menurut saya, anti klimaks pada novel ini yaitu terdapat pada gadis itu mulai tertidur tanpa mengetahui bahwa layar ponselnya yang tergeletak di tengah jalan itu kembali menyala, menampakkan sebuah pesan yang baru saja dikirimkan oleh nomor asing. I know you biggest secret, Hanina Kalfa Lalubis. Dan tak lama kemudian ponsel itu terlindas oleh sebuah mobil yang melaju dengan kencang. Sepertinya memang benar, semulus apapun rencana yang kita susun, serapat apapun rahasia yang kita sembunyikan tetap saja terbongkar pada waktunya. Yang artinya hanya ada satu orang yang mengetahui bahwa Haninalah dalang di balik pesan teror tersebut. Ini ada latar, yang pertama latar tempat. Ruang kelas, bangku gadis itu terletak di paling belakang. Rumah Galileo. Pemandangannya fokus kepada layar televisi di depan dan buru-buru berlari ke arah meja makan. Kos Hanina baru saja hendak membuka pintu kamar. UKS. Hanina mengetuk pintu UKS. Kantin. Mereka pun berjalan ke arah meja tersebut dengan piring di tangan masing-masing. Georgie duduk di sebelah Shafa, lalu Galileo duduk di sebelah Tamara. Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini Hanina sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta menunggu pesawatnya yang akan terbang sebentar lagi. Bar. Galileo memutar pelan gelas berisi alkohol yang ada di tangannya. Villa, boleh juga nih villa. Selanjutnya, latar waktu. 1 minggu belakangan ini terlalu banyak kejadian. Bel istirahat sudah sejak tadi berbunyi, yang artinya waktu siang. Jam mungkin menunjukkan pukul 4 sore, yang artinya waktu sore. Jam menunjukkan pukul 11 malam, akan tetapi Hanina baru selesai mandi sekaligus keramas, yang artinya malam hari. Siapa yang buat minggu pagi gue keganggu, yang artinya pagi hari. Selanjutnya, latar suasana. Takut pria itu mendekat membuat gadis di hadapannya bergetar hebat. Wajahnya terlihat begitu ketakutan. Senang. Tapi kata-kata ini aja sudah membuat aku senang. Setidaknya kami peduli sama aku. Sepi, kelas masih sepi dikarenakan sebagian siswa kelas 11A masih berada di lapangan. Sedih. Setetes air mata terjatuh membasahi pipi. Selanjutnya ada sudut pandang. Dalam novel ini terdapat sudut pandang orang ketiga, yaitu seingin apapun gadis itu untuk pergi dari sana, ia tetap tidak bisa. Dia hanya diam membisu tanpa suara saat tangan pria itu di hadapannya mulai bergerak. Yang kedua, dalam novel ini terdapat sudut pandang orang pertama, yaitu pada saat tokoh utama menggunakan kata aku, seperti tapi jadinya aku yang dimarahi. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan lebih ke bahasa gaul atau modern dan amat inspiratif. Dalam novel Unfamiliar Twins terdapat diksi dan majas, yaitu pertama diksi, yaitu pemilihan kata dan leksikon bahasa Indonesia yang terdapat pada novel Unfamiliar Twins, yaitu badung yang artinya nakal, nyonya yang artinya istri orang berada, tuan yang artinya orang tempat mengabdi, lawan kata hamba. Selanjutnya itu ada pemilihan kata bahasa gaul yang terdapat dalam novel ini, yaitu lo, gue, nyokap, santuy, dan bro. 3. Pemilihan kata dengan menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, yaitu nice to meet you, up to date, ni hao, xie xie. Yang kedua ada majas. Pemakaian gaya bahasa yang terdapat dalam novel Unfamiliar Twins sangat beragam. Pembahasan gaya bahasa dalam novel ini terlihat dari majas simile. Contoh dari penggunaan majas dalam novel Unfamiliar Twins. Pertama ada majas simile. Bentuk dari gaya bahasa majas simile merupakan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung, seperti layaknya, bagikan, umpama, ibarat, bak, bagai. Contohnya yaitu bahkan perkataan geraha sejak tadi bagai angin lalu. Yang kedua, namun ucapan gadis itu justru bagai kaset rusak yang terus berputar di otaknya. Selanjutnya ada amanat. Amanat yang dikandung dalam novel ini yaitu
Sepandainya kita menyimpan sesuatu yang pada akhirnya akan muncul dan menampakkan dirinya sebagai seseorang yang baik, kita tidak boleh melakukan perundungan yang merupakan suatu hal yang berbahaya yang dapat menyakiti perasaan seseorang. Yang kedua ada unsur intrinsic. Yang pertama ada nilai-nilai yang terkandung, itu ada nilai moral. Kita sebagai manusia tidak boleh merasa angkuh dan dendam. Kedua, janganlah kita merundung seseorang. Tiga, jika kita menyimpan sebuah rahasia, pastinya rahasia itu akan terbongkar dengan sendirinya. Yang kedua, ada latar belakang pendidikan. Pengarang juga turut menyajikan ragam ilmu pengetahuan dalam ceritanya, seperti bahasa Mandarin, kimia. Selanjutnya ada penilaian kualitas buku. Yang pertama, kelebihan novel Unfamiliar Twins. Kadek Pingertania menyajikan alur cerita yang menarik di novel Unfamiliar Twins ini. Alur yang mengandung teka-teki, misteri, kisah khas remaja yang dapat memunculkan berbagai emosi bagi para pembacanya. Gaya bahasa yang digunakan novel ini juga merupakan bahasa yang santai, gaul, dan mudah dipahami. Gaya bahasa dalam novel ini juga sangat mendukung sebagai novel yang ditargetkan bagi para remaja. Kadek Pingertania mampu membangun karakter yang kuat dalam novel Unfamiliar Twins ini. Karakter-karakter tersebut juga dinilai sesuai dengan karakter yang ada di dunia nyata. Kekuatan karakter ini juga mampu menjadi bumbu-bumbu yang menjadikan cerita ini lebih hidup. Kadek Pingertania juga menyajikan plot twist yang dinilai mencegangkan dan tidak sesuai yang dibayangkan saat kita membaca versi online-nya. Selanjutnya itu ada kekurangan novel Unfamiliar Twins. Layaknya karya tulis lain secara umum, masih terdapat kesalahan penulisan kata dalam novel Unfamiliar Twins ini. Beberapa pembaca juga menemukan kata yang dinilai rancu dan membuat bingung. Ukuran tulisan pada cetakan novel Unfamiliar Twins terlalu kecil bagi sebagian pembaca, mungkin saja karena terlalu panjang ceritanya. Karena itulah membuat para pembaca kurang nyaman dan kesulitan ketika membaca novel ini. Kesimpulannya, novel yang berjudul Unfamiliar Twins karya Kadek Pingertania menceritakan tentang seorang anak yang diperundungkan dan munculnya sebuah pesan anonim yang meneror para tokoh. Novel ini bisa dibaca oleh siapa saja walaupun target dari pembacanya adalah para remaja.